warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan NPM 0321190052. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut RPP yang telah saya buat sebelumnya. Nah, komponen pertama dalam RPP yaitu identitas. Nah, di sini saya mengisi identitas dengan satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 1 Rancabungur, lalu mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok, isi dan aspek kebahasaan, teks laporan hasil observasi dengan KD 3.2 dan 4.2, lalu pertemuan kedua dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Setelah itu, terdapat kompetensi inti yang dimana kompetensi ini memiliki isi yang sama di setiap mata pelajarannya. Nah, ini merupakan kompetensi inti yang saya gunakan dalam RPP yang saya buat. Dalam kompetensi inti terdapat 4 komponen yang nantinya akan dinilai oleh guru dari peserta didik. Nah, untuk K1 berisi religiulitas. Nah, K2 untuk sikap dari peserta didik. Lalu K3 mengenai pengetahuan peserta didik dan K4 untuk keterampilan peserta didik. Nah, kemudian terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa disebut IPK. Nah, isi dari kedua komponen ini akan dijadikan sebagai tujuan dalam pembelajaran. Nah, KD yang saya gunakan adalah 3.2, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Lalu ada 4.2, yaitu mengkonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik tulisan maupun lisan. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK ada 3.2.1 yaitu menelaah isi dari 2 teks laporan hasil observasi, lalu menganalisis aspek kebahasaan dari 2 teks laporan hasil observasi, lalu ada 4.2.1 yaitu menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Berdasarkan KD dan IPK yang telah saya jabarkan tadi, terdapat tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini harus ada 5 komponen yang ada di dalamnya gitu. Yaitu ada A untuk audience, lalu B untuk behavior, C untuk condition, lalu D untuk degree, dan O untuk objek. Nah, tujuan pembelajaran yang saya buat dalam RPP ini adalah yang pertama, setelah membaca 2 teks laporan hasil observasi dan melakukan diskusi, peserta didik dapat menelaah isi teks laporan hasil observasi dari 2 teks tersebut. Lalu yang kedua, setelah membaca 2 teks laporan hasil observasi dan melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisis aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dari 2 teks tersebut dengan tepat. Lalu ada yang ketiga, yang terakhir yaitu setelah membaca PowerPoint dan menyimak penjelasan pendidik,
peserta didik dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan dengan baik. Nah, dalam RPP juga terdapat PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, di mana PPK ini akan diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran. Nah, dalam RPP saya ada 5 PPK yang akan diimplementasikan, yaitu ada religiusitas, ada nasionalisme atau toleransi, ada disiplin, ada gotong royong, dan tanggung jawab. Nah, sesuai dengan KD dan IPK yang telah dijabarkan tadi, terdapat materi pembelajaran yang akan dibahas di dalam pertemuan yang telah ditentukan di dalam RPP. Nah, materi pembelajaran yang akan digunakan atau yang akan dibahas yaitu yang pertama, isi teks laporan hasil observasi. Nah, terdapat 4 struktur, yaitu yang pertama ada pernyataan umum, lalu deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini terkadang tidak digunakan oleh penulis teks. Lalu yang kedua ada aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, ada beberapa aspek kebahasaan yang harus ada ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama ada kata serta prasa perba dan nomina. Lalu ada afiksasi, lalu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi, serta ada kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Lalu yang terakhir yaitu materi mengenai langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi ketika kita akan melakukan atau menulis teks laporan hasil observasi, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan topik masalahnya. Lalu yang kedua, cara menyelesaikan masalahnya. Lalu yang ketiga, melakukan penelitian berdasarkan masalah yang telah kita tentukan. Lalu yang keempat, kita meneliti ulang hasil penelitian yang telah kita lakukan. Yang kelima, kita membuat kerangka berdasarkan struktur teks yang tadi saya singgung. Lalu keenam, kita menyusun laporan hasil observasi dengan mengembangkan kerangka yang telah kita buat. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, kita menyunting teks laporan hasil observasi yang telah kita buat. Karena perbedaan karakter dan cara belajar peserta didik, kemungkinan terdapat peserta didik yang tidak mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Maka dari itu, akan diadakannya materi remedial untuk peserta didik yang tidak mencapai kompetensi tersebut. Nah, materinya yaitu yang pertama, mengulang kembali materi yang sudah dipelajari berdasarkan materi yang belum dipahami dengan metode yang berbeda. Lalu yang kedua, memberikan soal-soal latihan kepada peserta didik terkait materi yang belum dipahami. Nah, selain itu, di saat peserta didik yang melakukan remedial, bagi peserta didik yang telah mencapai kompetensinya, akan diadakan materi pengayaan dengan materi yaitu yang pertama, mengerjakan soal-soal dengan teks laporan hasil observasi. Lalu yang kedua, mencari referensi teks laporan hasil observasi dari berbagai topik. Nah, setelah itu terdapat komponen pendekatan, model, dan metode dalam RPP. Nah, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik, lalu strategi kooperatif,
modelnya Problem Based Learning atau PBL. Lalu untuk metodenya saya menggunakan diskusi, ceramah, dan penugasan. Lalu setelah itu ada juga media, alat, dan bahan dalam pembelajaran. Nah, medianya itu saya menggunakan LKPD dan PowerPoint. Untuk alatnya saya menggunakan proyektor dan laptop. Lalu untuk bahannya sendiri saya menggunakan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk selanjutnya terdapat sumber pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan beberapa sumber pembelajaran. Nah, ada dari buku mata pelajaran kelas 10 untuk materi bahasa Indonesia. Lalu ada modul bahasa Indonesia untuk kelas 10 dan ada artikel mengenai teks laporan hasil observasi dari website Ruang Guru. Kemudian, berdasarkan pendekatan, metode, model, lalu PPK yang telah saya jelaskan tadi, terdapat langkah-langkah pembelajaran yang saya buat. Nah, seperti ini ya. Nah, terdapat 3 kelompok kegiatan, yaitu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan, saya memerlukan waktu 10 menit. Dimulai dari berdoa, lalu cek kehadiran, sampai menjelaskan langkah dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan ini. Dalam kegiatan inti, pendidik mengimplementasikan pendekatan, metode, dan model yang telah ditentukan tadi. Dari kegiatan orientasi pada masalah, lalu mengorganisasikan siswa pada kegiatan belajar, lalu membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, sampai menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, dalam kegiatan inti ini, saya menginginkan peserta didik untuk melakukan diskusi secara berkelompok untuk menyelesaikan masalah yang telah saya tentukan dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setelah itu, setelah ditemukan hasil atau pemecahan masalahnya, peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusinya dan peserta didik yang lain atau kelompok yang lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan. Nah, dalam kegiatan akhir, yaitu kegiatan penutup, guru dan peserta didik akan melakukan penyimpulan materi, lalu melakukan evaluasi, kemudian guru memberikan arahan untuk peserta didik mencari referensi dan memberikan tugas, sampai kepada berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, setelah itu terdapat komponen penilaian pembelajaran. Nah, terdapat 3 komponen yang akan dinilai. Yang pertama ada nilai sikap, lalu yang kedua ada nilai pengetahuan, dan yang ketiga ada nilai keterampilan. Nah, di sini untuk nilai sikap saya menggunakan teknik non-tes, lalu bentuknya semacam observasi, dan instrumennya menggunakan lembar observasi atau lembar pengamatan. Nah, untuk pengetahuan, tekniknya saya menggunakan tes, bentuknya tes tertulis, dan instrumennya tes objektif. Dan untuk keterampilan, saya menggunakan teknik tes, lalu bentuknya tes tertulis, dan instrumennya adalah penugasan kelompok yang tadi itu LKPD. Lalu terdapat komponen pembelajaran untuk pembelajaran remedial
dan pembelajaran pengayaan yang mungkin sebelumnya sudah saya singgung begitu ya, mengenai peserta didik yang belum dan sudah mencapai kompetensi akan melakukan pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan. Nah, setelah itu dalam RPP terdapat lampiran-lampiran yang dimana lampiran ini berisikan materi ajar, LKPD, lalu lembar evaluasi, lalu ada kunci jawaban, dan rubrik penilaian. Nah, untuk materi ajar mungkin saya sudah menjelaskan gitu, sudah menjelaskan sebelumnya. Dan untuk lembar LKPD di sini saya menggunakan 3 pertanyaan gitu. Dan lembar LKPD ini digunakan atau dijawab secara berkelompok gitu. Lembar LKPD ini tentu saja berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditentukan atau yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kemudian ada lembar evaluasi. Nah, saya menggunakan 10 pertanyaan PG yang akan dijawab oleh peserta didik ketika pembelajaran telah selesai gitu atau di kegiatan penutup gitu. Nah, untuk lembar evaluasi ini tentu saja materinya adalah materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya atau pertemuan hari ini begitu. Di pertemuan yang telah dilakukan begitu. Nah, sekian penjelasan RPP yang telah saya buat. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton ya. Semoga video ini dapat bermanfaat baik untuk saya ataupun untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.